Berikut adalah 3 berita terbaru sepak bola hari ini. Selasa, 18 Maret 2024. Vietnam siap taklukan Timnas Indonesia. Bung Toel kritik keras sikap Shin Tae-yong. Sah Tom Hai dan Ragnar Oratmangoen sudah jalani sumpah WNI siap debut lawan Vietnam. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong. Timnas Vietnam bertekad 2 kali mengalahkan Timnas Indonesia pada Maret 2024 ini demi mempercepat kelolosan ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran kedua kualifikasi zona Asia Grup F, Vietnam saat ini menduduki peringkat 2 dengan koleksi 3 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari Irak yang menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga awal. Peringkat ketiga dan keempat diduduki oleh Timnas Indonesia dan Filipina yang sama-sama baru mendapat 1 poin. Untuk itu, Vietnam harus menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga kontra Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Berikutnya, giliran Vietnam yang jadi tuan rumah di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024. Tim Vietnam berpeluang segera meraih tiket melanjutkan ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 jika meraih hasil bagus melawan Indonesia. Vietnam akan menjalani 2 pertandingan penentuan melawan Indonesia, tulis dan Tri Media Vietnam. Untuk itu, tim Vietnam perlu menang melawan Indonesia di kedua laga mendatang. Di saat yang sama, Filipina tidak mampu meraih lebih dari 1 poin dalam 2 pertandingan melawan Irak. Timnas Vietnam menunjukkan keseriusan dalam 2 laga ini. Mereka bahkan melakukan latihan sehari 2 kali selama 5 hari sebelum akhirnya bertolak ke Indonesia. Mereka baru akan berangkat pada Selasa, 19 Maret 2024. Hasil Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu telah menjadi cermin bagi Vietnam. Dari 3 kekalahan fase grup, pertandingan melawan Timnas Indonesia jadi sorotan. Sebab, itu jadi satu-satunya pertandingan bagi Vietnam gagal mencetak gol. Vietnam tentu tidak ingin menelan kekalahan lagi saat melawat Timnas Indonesia. Mereka mengusung misi balas dendam setelah di Piala Asia 2023. Ini bukanlah tugas yang berat bagi tim Vietnam yang menang melawan Indonesia dalam 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain itu, sebelum kalah di Piala Asia 2023, Vietnam juga tidak kalah melawan Indonesia dalam 8 tahun, tulis dan Tri lagi. Tentu saja mengalahkan Indonesia saat ini bukanlah hal yang mudah. Mereka memiliki determinasi yang sangat tinggi untuk menang melawan tim Vietnam. Jika meraih poin lebih sedikit dibandingkan Vietnam di 2 laga berikutnya, Indonesia juga berpeluang besar tersingkir. Sebelumnya, Vietnam berhasil menang 2-0 atas Filipina, 16 November 2023, yang dilanjutkan kalah 0-1 kontra Irak, 21 November 2023, di Grup F. Bung Toel kritik keras sikap Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly kembali melontarkan kritik terhadap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong jelang duel melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bung Toel bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu jemawa. Apalagi sang pelatih sempat mengkritik Liga 1 dan meminta kompetisi sepak bola Indonesia itu diperbaiki, tetapi jarang memantau pertandingannya secara langsung. Ia seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham ada netizen di belakangnya. Bagaimana tidak, setelah Piala Asia 2023 pada Januari lalu, Shin Tae-yong mengkritisi Liga Indonesia, meminta liganya diperbaiki, ujar Bung Toel. Satu yang menjadi sorotan Tommy Welly adalah keputusan Shin Tae-yong yang memilih kembali ke negara asalnya untuk berlibur ketika Liga 1 kembali bergulir pada awal Februari 2024. Bisa dibilang Shin Tae-yong terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran, jika tidak ada nama baru dari skuad Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025, ujar Bung Toel. Back to back lawan Vietnam, di SUGBK dan di Stadion Mai Dinh. Istilahnya, yaitu itu lagi saja. Pemain yang selama ini disukai dan favorit Shin Tae-yong, lanjutnya.
Tommy Welly kemudian mengambil sebuah contoh dari pertandingan antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang, di mana laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Bung Toel menilai ada blunder yang dibuat pemain PSIS dalam pertandingan tersebut sehingga membuat Persib mencetak gol. Namun, pemain itu masih mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Masih di kampung halamannya dan malas memantau Liga 1, Shin Tae-yong sepertinya tutup mata dengan blunder amatir penjaga gawang Adi Satrio ketika kebobolan gol kedua Persib pada pekan ke-26 pada 27 Februari. Gol ketiga Persib ke gawang PSIS juga ada andil, assist, dari Wahyu Prasetyo. Ironisnya kedua pemain tersebut tetap dipanggil Shin Tae-yong masuk skuad timnas Indonesia. Pokoknya terserah Shin Tae-yong. Nggak ada urusan dengan performa di Liga 1, lanjutnya. Menurut Bung Toel, senjata dan taktik Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Hal itu juga terlihat dari aksi sang pelatih yang langsung terbang ke Belanda, Belgia, dan Italia untuk memantau pemainnya di sana ketika baru kembali ke Jakarta setelah berlibur. Keinginan Shin Tae-yong agar Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon untuk dinaturalisasi pun langsung dikebut oleh PSSI. Urusan DPR RI, pengambilan sumpah, KTP dan paspor, kemudian perpindahan federasi dilakukan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Contohnya adalah pengambilan sumpah Nathan Choeaon dilakukan pada malam hari, Senin, 11 Maret 2024. Bayangkan, Senin 11 Maret itu tanggal merah, hari libur nasional yaitu hari Nyepi. Namun, demi timnas Indonesia dan permintaan Shin Tae-yong, pengambilan sumpah terhadap Nathan Choeaon bisa dilaksanakan. Ada upaya ekstra dan lobi yang sangat besar, ujar Bung Toel. Mendapatkan dukungan penuh soal naturalisasi pemain, komentar Shin Tae-yong yang tidak tegas mengenai target saat menghadapi Vietnam pun mendapatkan sorotan dari pengamat sepak bola Indonesia itu. Sayangnya, Shin Tae-yong seolah tidak paham dukungan ekstra PSSI ini, dengan mengatakan tidak bisa menjamin 100% kita bisa memenangkan dua pertandingan tersebut, tegas Bung Toel. Ini jelas dua frekuensi yang tidak seirama. Kalau bicara tidak bisa menjamin 100% menang atas Vietnam, siapapun pelatihnya juga bisa bicara seperti itu. Namun, ini Shin Tae-yong yang kelas dunia dan sudah dibekali gerbong naturalisasi. Apalagi dengan entengnya Shin Tae-yong menyebut jarak perjalanan pemain naturalisasi dari Eropa ke Jakarta sebagai alasan ketidakyakinannya. Ini aneh. Dia meminta naturalisasi, diupayakan sedemikian rupa oleh PSSI dan DPR, tetapi menjadikan penerbangan pemain naturalisasi dari Eropa ke Jakarta sebagai alasan, pungkasnya. Sah. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah jalani sumpah WNI. Dua pemain keturunan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akhirnya menjalani sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sumpah ini digelar pada Senin, 19 Maret 2024, larut malam waktu Indonesia Barat. Sejatinya, proses sumpah WNI Haye dan Oratmangoen harusnya digelar pada pekan lalu. Kedua pemain pun saat itu sudah berada di Jakarta. Namun, proses sumpah akhirnya tak bisa dilakukan. Penyebabnya, salah satu berkas naturalisasi dua pemain tersebut belum ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Setelah keduanya balik ke Belanda, barulah surat tersebut beres. Setelah memperkuat klub masing-masing, yakni Heerenveen dan Fortuna Sittard di Eredivisie akhir pekan kemarin, Haye dan Oratmangoen akhirnya kembali terbang ke Indonesia. Segera setelah tiba di Indonesia, Haye dan Oratmangoen langsung diambil sumpah sebagai WNI. Pengambilan sumpah kedua pemain tersebut disiarkan langsung lewat live streaming di akun resmi YouTube Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Setelah pengambilan sumpah, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pun resmi mengantongi status sebagai WNI. Proses selanjutnya sebelum Haye dan Oratmangoen bisa bermain untuk timnas Indonesia adalah melengkapi paspor dan kartu tanda penduduk, KTP, serta proses peralihan federasi dari KNVB ke PSSI. Haye dan Oratmangoen menjadi dua dari 28 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada pekan ini. Namun, belum rampungnya proses naturalisasi membuat peluang kedua pemain tersebut untuk diturunkan di pertemuan pertama pada Kamis, 21 Maret besok terbilang nihil.
Meski demikian, PSSI sudah menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha agar Haye dan Orat Mangoen sudah bisa menjalani debutnya berseragam timnas Indonesia pada laga kedua di Hanoi pekan depan.